warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad SPDI, CGP Angkatan 8 Kota Bima dari SDN 55 Dara Kota Bima. Pada kesempatan ini, kami akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik, di mana saya sendiri akan berperan sebagai supervisor dan teman sejawat saya di sebelah kanan, saya Sri Rahmawati SPD akan berperan sebagai coach. Dan sebelah kanannya lagi, saya Asmi SPD akan berperan sebagai coaching. ya, semoga video ini akan memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Rahma. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Saya dengar-dengar hari ini Ibu Rahma ingin melaksanakan coaching ya. Iya, seperti itulah rencananya. Ya. Kira-kira siapa yang akan Ibu Rahma ajak untuk coaching hari ini? Rencananya rekan sejawat saya Ibu Asmi SPD. Ya, Ibu Asmi SPD ya sebagai coachingnya. Ya, baik Ibu Rahma. Nah, yang Ibu Rahma tahu apa sih kompetensi yang harus ditingkatkan ketika kita melaksanakan coaching? Setahu saya ada 3 kompetensi Pak Ahmad. Yang pertama itu kehadiran penuh pada saat dilakukan coaching itu. Terus yang kedua, mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Dan yang ketiga, saya akan memberikan kepada pokok. Ya. Jadi dari ketiga kompetensi ini, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Ibu Rahma itu dinilai oleh saya lebih dalam lagi? Saya ingin Pak Ahmad itu menilai saya di kompetensi pertama, yaitu kehadiran penuh. Oh, kehadiran penuh ya. Baik Ibu Rahma, sekarang boleh melaksanakan coaching. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Asmi. Apa kabar Bu Asmi? Alhamdulillah baik. Kira-kira apa yang ingin kita perbincangkan hari ini? Yang kita perbincangkan hari ini adalah masalah prioritas. Pengelolaan kelas ya. Terus tujuan yang Ibu Asmi ingin capai itu apa? Yang ingin saya capai adalah saya ingin proses pembelajaran yang saya lakukan itu bisa berjalan semaksimal dan secara aktif di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Terus kira-kira kompetensi yang dimiliki Ibu Asmi apa, mungkin pengalaman-pengalaman yang dulu yang pernah Ibu Asmi miliki? Seperti apa? Ya, pengalaman yang saya miliki tentunya belum banyak pengalaman karena alhamdulillah tahun ini pas pada ajaran baru saya dipercayakan untuk duduk atau menjadi wali kelas 4. Kompetensi yang ingin saya ingin supaya anak-anak saya nanti bisa dapat memahami, bisa dapat mengikuti proses belajar dan pembelajaran yang saya lakukan. Karena sekarang kita kelas 4 IKM, jadi kurikulum berbeda. Jadi perlu memang, karena anak-anak itu berasal dari latar belakang berbeda, sosial yang berbeda, memiliki karakter yang berbeda, seperti itu, kemampuan belajar yang berbeda. Oke, Bu Asmi. Terus kira-kira dari apa hambatannya yang Ibu Asmi temui di kelas? Hambatan seperti saya jelaskan tadi, ya. Hambatannya yang pertama tadi faktor ekonomi, sosialnya yang berbeda, karakter anak-anak yang berbeda, dan kemampuan anak-anak itu dalam menerima pelajaran yang kita berikan itu sangat berbeda. Itu hambatan yang saya dapatkan. Oke, sudah hambatannya sudah Ibu Asmi tahu. Terus kira-kira strategi apa yang Ibu Asmi terapkan dalam kelas ini?
strategi yang ingin saya terapkan. Saya ingin melakukan pendekatan secara individu, terutama kepada siswanya, kemudian kepada wali muridnya, seperti itu, sehingga nanti dan melakukan pertama setelah saya melakukan pendekatan individu, orang tuanya, siswanya, dan yang utama saya akan melakukan asesmen diagnostik, ya. Asesmen pertama supaya kita bisa mengetahui kemampuan anak-anak, kemampuan dasar yang dimiliki anak-anak. Jadi kita pada saat proses pembelajaran nanti akan berjalan sesuai dengan kemampuan anak-anak. Terus Ibu Asni punya rencana apa ke depan? Rencana ke depan, saya ingin menyiapkan proses pembelajaran yang matang, yang lebih berinovasi, yang lebih kreatif lagi, sehingga apa yang saya harapkan itu akan tercapai, seperti itu. Terus untuk mencapai tujuan ini Ibu Asni perlu melibatkan pihak-pihak tertentu, kira-kira siapa saja? Ya, jelas demi peningkatan karena pengalaman saya memiliki masih sedikit, saya akan berusaha untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian teman-teman guru, wali murid juga sangat perlu. Kemudian ada pengawas, seperti itu. Baiklah. Terus kira-kira komitmen yang Ibu Asni akan ambil? Ya, komitmen dengan melihat dari permasalahan ini, pokoknya komitmen saya harus bisa meningkatkan potensi diri saya dengan melalui saya akan ikut selain dari saya minta bimbingan kepada kepala sekolah, teman-teman guru sejawat, dan pengawas. Saya akan berusaha untuk mengikuti program seperti komunitas belajar seperti itu, seperti KKG. Baiklah Ibu Asni. Terus kira-kira tindak lanjutnya itu seperti apa? Tindak Tindak lanjutnya yang akan Ibu Asni ambil? Pada saat nanti baik, tindak lanjut yang akan saya lakukan dengan meminta saran dan bimbingan. Nanti mohon bimbingannya Ibu Rahma juga. Saya minta supaya apa yang saya inginkan mendapatkan suasana kelas yang kondusif, sehingga proses belajar mengajar dan belajar nanti tercapai, seperti itu. Sebenarnya Ibu Asni itu sudah menemukan solusinya, hingga Ibu Asni itu menerapkan di kelas. Seperti itu Ibu Asni. Dari yang Ibu Asni ucapkan tadi, strateginya itu adalah solusinya. Tinggal bagaimana Ibu Asni itu menerapkan supaya tujuannya tercapai. Ya, baik Ibu Rahma. Ada sedikit pertanyaan yang tadi Ibu Rahma sampaikan, saya belum jelaskan. Banyak saya kepingin membuat media pembelajaran yang sederhana, jadi anak-anak itu bisa memahami. Seperti itu, sebelum melakukan pembelajaran seperti biasa kita melakukan semangat, mengkondisikan kelas, kemudian memberikan instruksi kepada anak-anak, dan membuat sesuatu permainan sehingga anak-anak itu semuanya aktif di dalam proses pembelajaran itu. Mudah-mudahan bisa tercapai. Baik, Ibu Asni. Solusi juga yang Ibu Asni sampaikan. Tinggal bagaimana melaksanakannya. Baik. Ya, terima kasih Rahma atas bimbingan dan waktunya. Insya Allah saya akan terapkan. Ya, baik Ibu Rahma, tadi yang saya lihat pada saat pelaksanaan coachingnya sungguh luar biasa Ibu Rahma. Ya, coachingnya sudah luar biasa, kemudian kehadiran penuhnya sudah bagus, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan itu memang pertanyaan yang menggali potensi dari coaching Ibu Rahma. Nah sekarang Ibu Rahma kira-kira hal menarik apa yang Ibu Rahma dapatkan ketika proses coaching tadi? Tadi hal yang menarik yang saya rasakan, kami itu berkomunikasi secara lancar. Terus saya juga berusaha mengendalikan diri supaya tidak memberikan solusi, sehingga coaching saya itu bisa menemukan kemampuan dirinya dalam mengatasi solusi masalah yang terjadi. Itu hal yang paling menariknya ya
Ya baik Ibu Rahma. Kemudian yang kedua Ibu Rahma, kira-kira dari hal-hal yang menarik ini pada saat proses coaching tadi, apa yang perlu Ibu Rahma tingkatkan lagi supaya kedepannya lebih bagus lagi dalam melaksanakan coachingnya? Yang pertama mungkin kehadiran penuh saya, tadi saya rasakan agak kurang. Terus gestur tubuhnya, Oh iya, ya, seperti itu. ya gestur tubuh saya tidak sesuai, mungkin kurang atau bagaimana. Begitu yang saya rasakan. Ya berarti yang perlu ditingkatkan itu yang pertama Ibu Rahma harus berusaha untuk kehadiran penuh sehingga bisa memberikan umpan balik yang baik terhadap coachingnya. Kemudian bagaimana Ibu Rahma gestur tubuhnya itu yang lebih ekspresif lagi sehingga coachingnya lebih bersemangat untuk memberikan jawaban. Itu hal yang menarik yang harus ditingkatkan ya. Nah dari pengalaman ini tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh Ibu Rahma sehingga kekurangan yang hari ini bisa lebih meningkat untuk ke depannya? Ya, pertama setidaknya saya harus melakukan kolaborasi dengan teman-teman saya, teman-teman sejawat saya, terus mencari referensi seperti apa gestur yang harus saya tampilkan supaya lebih menarik, terus berusaha untuk menyesuaikan apa yang maksudnya ekspresif. Pertanyaan dan apa saya pengajuan pertanyaan juga lebih mendetail. Ya baik, terima kasih Bu Rahma. Sama Pak Ahmad.